Assalamualaikum, kali ini kita bahas kejadian tahun 2017. Ini kejadian nyata yang sangat membingungkan di saat itu. Sebuah taksi yang tersesat di sebuah gang kecil yang sangat mustahil dibayangkan. Bahkan taksi tersebut tidak ada lecet sama sekali. Mari kita mulai ke kisahnya. Menjadi supir taksi merupakan sebuah profesi yang cukup banyak peminatnya, mulai dari pekerjaan sampingan maupun pekerjaan utamanya. Salah satu orang yang cukup lama bergelut di dalam dunia supir adalah Pak Teto. Kalian ingatkan tentang kasus viral yang terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2017, di mana ada taksi yang masuk ke sebuah gang yang cukup sempit yang bahkan tidak bisa dilewati mobil. Nah, supir taksi itu adalah Pak Teto. Pak Teto adalah seorang supir taksi sejak era 80-an, banyak pengalaman yang dialami Pak Teto selama menjadi supir taksi, mulai dari di stop orang yang ternyata setelah berhenti orangnya malah tidak ada, hingga bahkan taksi yang masuk ke dalam gang sempit di kawasan Gang Buaya. Apa yang dialami Pak Teto tentu tidak masuk logika, bagaimana bisa taksi itu masuk ke sebuah gang sempit? Dan bagaimana kisah di balik terjadinya peristiwa itu? Wanita misterius. Malam itu Pak Teto berada di stadium di daerah Manggarai. Beliau mendapat sewa dari seorang untuk diantar ke daerah Gang Buaya. Setelah mengantarkan sampai ke tujuan, Pak Teto mendapat penumpang lagi. Penumpang itu adalah wanita muda yang cantik. Dia membawa payung karena gerimis. "Pak Meter ya?" Pak Teto mengangguk. "Iya mbak, mbaknya mau kemana?" Wanita itu menjawab, "Ke arah kubur." Pak Teto tersentak kaget. "Wah, yang benar saja kubur?" Tanyanya memastikan, "Meter itu taksi." Wanita itu menepuk pundak Pak Teto sembari bilang, "Iya Pak, di sana ada apartemen saya." Pak Teto sendiri merasa kurang yakin, masa iya ada komplek di daerah kuburan? Dalam hatinya Pak Teto merasa bimbang, sampai akhirnya Pak Teto memilih langsung tancap gas untuk mengantar perempuan tersebut sampai apartemen yang memang dekat ke arah kuburan. Pak Teto melirik ke arah spion. Beliau melihat perempuan itu cukup cantik dengan postur tubuh yang terbilang kecil, rambutnya panjang, memakai baju merah. Dan saat Pak Teto menoleh ke arah perempuan itu, dia tersenyum. Pak Teto sempat mikir yang aneh-aneh, ngeres. Tidak lama setelah itu Pak Teto sampai di apartemen yang dimaksud. Apartemen itu terlihat sederhana, lalu perempuan tadi turun. "Pak, mampir Pak." Pak Teto menghela nafas, dia masih memiliki iman yang cukup. Sambil tersenyum beliau menjawab, "Terima kasih Neng, saya lagi nyari nafkah buat anak istri." Perempuan itu sadar dia mendapat penolakan. "Ya udah kalau gak mau, sana pergi," usirnya kasar. Pak Teto lagi-lagi menghela nafas. "Bayar dulu ke Mbak," ucapnya gemas. Memang pada waktu itu Pak Teto sering mengantar orang namun mereka tidak membayar, jadi Pak Teto menganggap itu hal yang biasa saja. Tanpa berpikir lagi Pak Teto segera tancap gas karena hari sudah semakin malam. Pak Teto mengatur posisi mobilnya. Namun seketika itu hal yang tak terduga terjadi. Hal yang membuat Pak Teto tidak bisa melupakannya. Ketika itu posisi mobil jalan maju, niatnya mau parkir di depan apartemen perempuan tadi. Pak Teto mencoba mencari posisi yang pas. Mobil digerakkan perlahan, tapi tiba-tiba mobil seperti terangkat dari belakang. Loh, kenapa nih? Pak Teto kebingungan. Dia lalu melihat ke belakang. Betapa terkejutnya saat di belakang mobil ada 3 orang yang mengangkat mobilnya. Jantung Pak Teto berdetak semakin kencang. Di belakang ada satu sosok yang duduk di kursi belakang, sementara 3 orang lainnya di luar. Pak Teto makin ketakutan kala melihat lidah yang menjulur panjang dari ketiga perempuan yang ada di luar mobilnya nampak sangat menyeramkan. Sampai akhirnya Pak Teto pingsan. Beliau tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama Pak Teto pingsan, dia merasa ada yang memanggilnya. "Woi bangun." Pak Teto membuka mata mengamati seseorang di depannya dari atas sampai bawah. "Pak bangun, ini mobil masuk, kenapa bisa masuk perampatan? Lo maling ya?" Pak Teto masih bergeming. Beliau masih mengumpulkan kesadarannya dan memastikan orang di hadapannya ini manusia atau bukan.
Orang itu bertubuh gempal, kepalanya botak. Apa lihat-lihat gewe ini orang loh. Pak Teto langsung memeluk orang itu. Rupanya dia adalah Bambang, penjaga sekolah SMP 38. Orangnya botak gendut dan saat itu tidak pakai baju. Wah gila, mobil kok bisa masuk sini ya? Gak lihat itu ada pos kamling. Pak Bambang dan Pak Teto sama-sama sok. Saya gak juga tidak tahu Pak. Saat itu suasana udah mulai rame, ada beberapa kelompok remaja yang datang ke lokasi. Mereka semua bingung kenapa taksi itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam gang. Padahal kalau di logika gang itu cukup sempit, gang itu hanya bisa dilewati oleh motor. Anehnya saat ditemukan tidak ada kelecetan dari taksi itu, pot-pot di samping jalan juga aman, tidak ada yang rusak, begitupun siskamling yang ada di sana. Udah ke kantor RW aja Pak, jangan takut, kita taruna di sini. Para pemuda itu mencoba menenangkan Pak Teto. Pak Teto lalu diantar warga untuk menemui Pak RW dan beliau menceritakan kronologisnya di sana. Terima kasih telah mendengarkan Curhat Misteri. Ingat, bahkan dalam kegelapan yang paling menakutkan, selalu ada secercah harapan. Sampai kita bertemu lagi, tetaplah waspada terhadap misteri yang mengintai di sekitar Anda. Selamat tinggal, dan berhati-hatilah terhadap bayang-bayang.